Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak uang karena saya menjadi pemungut uang, ya. Kalau ada orang-orang yang merasa dirugikan karena saya pungut, itu menjadi tanggung jawab saya. Anda tidak tahu pasti setiap kali kita membeli barang, kita ini dikenai cukai. Ada cukai rokok, ada cukai tembakau, ada cukai atau uang pajak untuk sabun, untuk odol, untuk obat-obatan. Semuanya yang kita beli di supermarket, kita beli ke orang lain yang ada simbol-simbol obat-obatan dan semuanya ini semua membutuhkan biaya. Itulah namanya cukai. Cukai itu adalah pajak, ya. Dan kita semua kadang-kadang bingung. Sekarang ini sedikit-sedikit suruh bayar pajak dan ongkos untuk pemasukan negara itu seakan-akan hanya mengandalkan pajak cukai, dan kadang-kadang ini membebani umat, membebani warga yang kasihan dikit-dikit sudah ada cukai. Tapi walaupun cukai rokok dinaikkan, orang tetap membeli karena orang sudah ketagihan rokok, ya. Saudara-saudari, hari ini kita mendengarkan Injil tentang orang bernama Lewi yang duduk di rumah cukai. Dia seorang pemungut cukai. Dia mengumpulkan pajak-pajak untuk penjajahan Romawi. Dan itu kemudian dibenci oleh banyak orang. Suatu saat Yesus mendatangi Lewi yang sedang bertugas on duty. Dia duduk di meja bea cukai. Kemudian Yesus datang dan mengatakan, "Ikutlah aku." Tanpa cang-cing-cong, tanpa babi bu. Kemudian si Lewi tadi langsung ikut Yesus. Dan dia mengikuti Yesus. Konon menurut penafsir dia itu adalah Matius pemungut cukai. Tapi ini namanya Lewi. Mungkin kisahnya mirip dengan Matius, tetapi orang-orang kadang-kadang menyamakan dengan Matius. Dan kemudian Lewi tadi membuat perjamuan untuk Yesus. Dia termasuk orang yang secara ekonomi menengah ke atas karena semacam pegawai negeri, perpanjangan Romawi untuk mengumpulkan pajak-pajak dan biasanya mengambil selisih pajak itu dari umat yang warga yang dilaporkan ke Roma. Dan apa yang kemudian akibatnya, seorang pemungut cukai akan dibenci oleh masyarakat, di mata masyarakat sebagai orang yang tidak jujur, yang sering memeras dan kemudian hanya mengandalkan keuntungan diri sendiri, atau kaum oportunis sebagai antek-antek penjajah. Maka kemudian Lewi membuat pesta makan bersama dengan Yesus dan orang-orang yang dianggap berdosa, para pemungut cukai yang lain makan bersama. Maka orang Farisi mengkritik pengikut Yesus. "Mengapa gurumu makan dan kamu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Lalu Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Maka aku datang untuk memberikan kesembuhan untuk orang yang sakit itu, untuk orang berdosa." Dan kegembiraan ada dan muncul di tengah-tengah para pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap berdosa tadi, karena diterima, diampuni, dan juga ternyata dianggap orang yang dibenarkan karena pertobatannya. Orang yang merasa diri sudah baik, orang yang tidak membutuhkan pertobatan, disitulah orang itu akan merasakan dia sudah cukup. Dia tidak perlu bertobat, dia tidak perlu nabi, tidak perlu dokter. Nah, saya rasa gambarannya sama. Ketika saya bertugas di Papua, ada teman yang kena malaria
ya kenalan lah, bukan teman dekat. Kena malaria, sakit parah. Di sana itu seakan-akan kalau tidak kena malaria belum dibaptis di Papua tahun 95. Kemudian akhirnya apa? Orang yang kena malaria itu sudah diberi obat oleh suster yang mengelola poliklinik. Obatnya tentu saja ya seperti kinene, obat anti malaria, Resoxin misalnya waktu itu. Karena obat ini kadang-kadang sampai sekarang itu langka. Ada di Papua, tapi di Jakarta, Surabaya, Jogja, Semarang langka karena sudah tidak banyak orang malaria. Justru demam berdarah mungkin. Tapi di daerah-daerah terpencil seperti Papua, malaria. Maka orang itu selalu diberi obat oleh suster. Kalau ditanya sudah habis obatnya, sudah. Tapi kok panasnya tidak turun. Kemudian perutnya muntah-muntah terus. Kepalanya pening. Kemudian akhirnya orang itu pun tidak bisa tertolong. Kemudian begitu dibersihkan, dimandikan, baru ketahuan di bawah tempat tidurnya itu pil-pil Resoxin, pil-pil obat kina itu akhirnya tertumpuk di situ, tidak diminum. Dia walaupun sudah demam, sudah pusing kepala, kemudian perut juga muntah-muntah, tetapi dia merasa tidak sakit. Diberi obatnya memang pahit ya, selalu obat anti malaria itu pahit sekali kayak kinina atau kina itu. Tetapi dia merasa pahit dan tidak mau minum. Saya tidak butuh obat itu. Dan akhirnya memang meninggal. Maka saudara-saudari yang terkasih, sama halnya dengan orang yang selalu ingin sempurna. Ketika dalam hidup sehari-hari seperti orang Parisi, dia tidak butuh masukan, tidak butuh kritik, tidak butuh penyempurnaan hidupnya, sudah merasa sempurna, maka dia seperti orang sakit yang tidak membutuhkan tabib. Tetapi ketika orang seperti para pemungut cukai ingin berkembang, ingin menjadi sempurna seperti Yesus, maka dia pun akan membuka diri, dan disitulah Tuhan berkenan karena kita bisa semakin hari semakin memperbaharui diri. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini waktunya kita mencoba berkonsentrasi, tiarap di hadapan Tuhan, merasakan diri lemah, merasakan diri berdosa, dan disitulah kita mohon berkat-Nya supaya kita semakin dicintai, diampuni, semakin merasakan kerahiman Tuhan, dan akhirnya kita pun semakin disempurnakan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman